Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus mas. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak? Nah, begini, saya dari mahasiswa UNAM, prodi program peternakan, ingin melakukan penyuluhan betapa pentingnya vaksinasi untuk pemilik hewan dan hewan kesayangannya. Itu, apakah boleh minta waktunya sebentar untuk melakukan penyuluhan? Oh, silakan. Baik, dimulai dari pengertian dulu ya mas. Pengertian penyakit rabies ini adalah penyakit yang ditularkan oleh virus ALISA yang menyerang bagian saraf, pusat, dan otak maupun dari hewan yang terkena penyakit ini atau manusia yang tertular. Nah, penularannya ini melalui gigitan hewan yang tertular kepada manusia, begitu. Jadi cara penularannya melalui gigitan. Nah, dalam kasus Indonesia ini penyakit rabies ini termasuk tinggi menurut data pada tahun 2020 ini. Dari 34 provinsi di Indonesia ini, 26 provinsinya itu dinyatakan tidak bebas dari penyakit rabies ini. Jadi begitu banyak penyakit rabies ini belum dinyatakan bebas, dan per tahunnya tuh 100 orang meninggal dunia. Nah begitu. Dan dari program pemerintah agar seluruh provinsi bisa terbebas dari penyakit rabies ini, nah maka ada program yang namanya vaksinasi rabies. Nah begitu. Saya akan memaparkan ciri-ciri dari manusia dan hewannya yang apabila terkena rabies. Dari hewannya dulu mas. Kalau dari hewan, gejala pada hewan yang terkena virus rabies ini yaitu biasanya dia takut cahaya mas. Takut cahaya yang pertama, yang kedua menyeringai atau agresif gitu. Jadi bisa menyerang apa saja dan benda di sekitarnya, hewan atau manusia yang lebih model ramah lah begitu. Nah untuk gejala pada manusianya, gejala awalnya itu biasanya ada mual, muntah, demam, dan disertai kalau gejala yang lebih parahnya tuh bisa talaposofobia atau takut terhadap air atau keresahan bisa, dan yang terakhir bisa takut pada cahaya. Kita jadi model merasa takut pada cahaya apabila kita terkena penyakit rabies ini gitu. Nah, untuk mendukung vaksinasi rabies tadi, pemerintah menyediakan vaksin rabies di UPT pemerintah. Jadi Mas bisa membawa hewan kesayangannya seperti kucing, anjing, yang itu vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Kalau jenis kayak kera atau yang lain tuh mungkin Mas bisa ke klinik hewannya saja. Tapi untuk ke klinik hewan ini mungkin ada bayarannya. Beda dengan UPT yang dari pemerintah. Nah, UPT itu contohnya seperti Dinas Perkebunan Peternakan atau Balai Karantina Pertanian biasanya menyediakan. Jadi Mas syarat-syaratnya tuh tinggal membawa KTP. Itu yang pertama. Yang kedua, satu KTP itu cuma bisa maksimal 2 hewan aja mas. Jadi yang mau lebih dari 2 hewan itu mungkin ada pembayaran atau gimana gitu. Nah yang ketiga, minimal hewan tersebut tuh umurnya 4 bulan. Yang kelima, hewan dalam keadaan sehat karena hendak divaksin. Yang keenam, hewan tidak bunting. Kan hewan yang bunting itu kan perlu nutrisi yang cukup atau harus dalam keadaan sehat demi keselamatan janinnya juga. Nah, apabila divaksin takutnya kalah dengan virus yang dimasukkan, jadi keguguran bisa, atau yang malah berakibat kepada induknya gitu. Jadi begitu aja mas.
penjelasannya saya. Apakah dapat dipahami? Penjelasan. Ya, semoga aja ini dapat bermanfaat bagi ulun sebagai salah satu masyarakat untuk mengetahui apa sebenarnya yang harus dilakukan saat terjadi gejala tersebut. Bisa jadi pengetahuan tambahan lah, Mas. Kalau bisa saya minta bantuannya juga, Mas, bisa untuk mengkampanyekan program ini gitu. Ini kan lebih banyak orang yang tahu, lebih baik gitu, Mas. Makasih ya. Terima kasih. Iya. Mari, Mas, terima kasih banyak. Minta